Kisah cinta segitiga, Kang Ching Wei, Raja Jayapangus, dan Dewi Danu. Raja Sri Jayapangus yang bergelar Paduka Sri Maharaja Haji Jayapangus Arkarja Cina atau Lancana adalah seorang raja penguasa Bali kuno atau Bali Aga yang menjadi simbol keharmonisan etnik dan asimilasi kebudayaan seperti halnya Bali dan Cina pada saat itu. Sangat aman, sangat tentram Bali. Ketika itu Raja Sri Jayapangus memerintah kerajaan Balingkang. Pada masa pemerintahannya, kehidupan masyarakat sangat makmur. Kerajaan tentram dari segi ketahanan militer hingga perdagangannya. Dari hubungan perdagangan inilah berita tentang kemakmuran kerajaan ini terdengar luas hingga negeri Cina. Bali sangat terkenal. Para saudagar Cina memutuskan datang untuk menjalin hubungan pertemanan dengan kerajaan yang diperintah oleh Raja Sri Jayapangus. Di masa itu, ada saudagar Tionghoa bermarga Kang. Saudagar Kang datang bersama anak perempuannya bernama Putri Kang Ching Wei. Kapal saudagar Kang hancur karena badai dan mereka terdampar di Bali. Mereka tidak punya pilihan lain selain harus hidup di tempat baru itu, di Bali. Setelah agak lama berjalan, mereka sampai di wilayah Batur. Raja Sri Jayapangus terpesona melihat kecantikan Putri Kang Ching Wei. Dari hubungan pertemanan ini, lambat laun Raja Sri Jayapangus menemukan bahwa dirinya jatuh cinta kepada Putri Kang Ching Wei. Saudagar Cina yang kaya raya. Raja Balingkang ini akhirnya memutuskan meminang putri saudagar tersebut untuk dijadikan permaisurinya. Pinangan sang raja disetujui oleh saudagar Kang hingga digelarlah upacara pernikahan yang amat megah karena saudagar Kang adalah orang kaya. Sesi kerajaan dan seluruh rakyat ikut bersukacita merayakannya. Kang Ching Wei adalah seorang wanita Tionghoa abad ke-12 yang menikahi Raja Bali Jayapangus yang ayahnya adalah seorang pedagang yang terkenal juga di Cina. Putri Kang Ching Wei dikenal sebagai Dewi Kemakmuran dalam budaya Bali tradisional. Namun dari pernikahannya tersebut, bertahun-tahun lamanya pernikahan tersebut, kedua mempelai ini belum juga dikaruniai seorang anak. Hal ini membawa kesedihan yang amat mendalam kepada pihak kerajaan dan seluruh rakyat kerajaan Balingkang. Keadaan kerajaan saat itu menjadi muram karena mereka memerlukan seorang putra mahkota dan memang diharapkan untuk permaisuri mempunyai anak. Hampir tidak pernah diadakan perayaan ataupun acara-acara hiburan oleh kerajaan ataupun masyarakat karena mereka merasa muram. Hal-hal yang bersifat hura-hura sengaja tidak dilakukan karena mereka merasa sangat tertekan dengan keadaan Ratu Kang Ching Wei, permaisuri Kang Ching Wei tidak mempunyai anak. Akhirnya Raja Sri Jayapangus memutuskan untuk pergi meninggalkan Kang Ching Wei untuk mencari pencerahan, untuk bermeditasi dan untuk memberikan petualangan, ingin keluar dari suasana yang menekannya karena semua terlihat muram. Petualangan pun dilakukan oleh sang raja hingga akhirnya membuat sang raja terdampar di sebuah tempat di kaki Gunung Batur. Di tempat itu, Raja Sri Jayapangus memutuskan untuk bermeditasi. Kehadiran sang raja ternyata menarik hati seorang dewi penguasa daerah tersebut. Dewi ini bernama Dewi Danu. Ia merupakan dewi penunggu Danau Batur.
Ditemani oleh para kerabatnya, sang Dewi menggoda sang raja yang terbangun dari meditasinya. Karena kedatangan beliau ke tempat meditasinya sang raja. Raja kerajaan Balingkang ini pun akhirnya tergoda dan memutuskan menikahi Dewi Danu. Singkat cerita, bertahun-tahun lamanya menunggu, Kang Chingwei menatap kesedihan karena sang suami tidak pernah pulang ke kerajaannya. Dari rasa penasarannya, akhirnya permaisuri kerajaan Balingkang ini memutuskan untuk mengikuti jejak suaminya, mencari suaminya. Melewati hutan belantara dihadapi, namun perjalanan beliau terharang oleh angin kencang. Beliau berusaha untuk melewatinya, tapi akhirnya Kang Chingwei terjatuh di sebuah hutan dan tepat di tempat suaminya dahulu berada. Di tempat inilah Kang Chingwei akhirnya mengetahui bahwa suaminya sudah menikah lagi dengan Dewi Danu, karena di tempat ini permaisuri Kang Chingwei bertemu dengan seorang anak yang tidak lain adalah anak dari perkawinan suaminya dengan Dewi Danu tersebut. Menjumpai kenyataan itu, permaisuri Kang Chingwei merasa kecewa dan sakit hati, lalu memutuskan untuk menyerang Dewi Danu yang dikira merebut suaminya. Perasaan permaisuri Kang Chingwei sangat terluka, sehingga tidak bisa berpikir jernih karena sampai di tempat itu mendapati suatu berita yang betul-betul sangat di luar dugaan. Serangan dari Kang Chingwei mendapat respon negatif dari Dewi Danu. Dan akhirnya karena kemarahannya, ia pun mengeluarkan pasukannya yang berbentuk raksasa dan memporak-porandakan pasukan Kang Chingwei. Tidak tega melihat keadaan istri pertamanya, yaitu permaisuri Kang Chingwei, karena digempur habis-habisan oleh Dewi Danu yang juga adalah istrinya. Sang raja akhirnya memutuskan untuk melindungi permaisuri Kang Chingwei, istri pertamanya, dari serangan Dewi Danu, istri keduanya. Akhirnya raja menyadari kesalahannya. Akhirnya raja menyadari cintanya kepada Kang Chingwei tidak akan pernah mati, tidak mati walaupun telah lama meninggalkan permaisurinya tersebut. Melihat permaisuri Kang Chingwei yang menyerangnya dan suaminya Raja Srijaya Pangus bersatu, membuat istri keduanya yaitu Dewi Danu merasa sangat-sangat terpukul dan kecewa. Dalam kecewanya, ia pun mengutuk kedua pasangan ini menjadi patung. Dewi Danu merasa tidak bersalah karena Raja Srijaya Pangus pada saat bertemu dengan Dewi Danu, beliau tidak mengatakan bahwa dia telah menikah berpermaisurikan putri Kang Chingwei. Berita tentang berubahnya Srijaya Pangus dan Kang Chingwei menjadi patung menyebabkan luka yang sangat dalam. Semua orang berduka cita. Rakyat Balingkang merasakan derita yang sangat dalam, kesedihan yang sangat dalam. Kesedihan rakyat ini akhirnya membuat Dewi Danu tersadar, saya telah melakukan kesalahan. Akhirnya Dewi Danu memutuskan untuk datang ke kerajaan Balingkang di desa Pinggan dan membawa seorang anak yang merupakan anak dari Raja Srijaya Pangus, hasil dari pernikahan dengan Dewi Danu. Dengan kedatangan sang Dewi,
Rakyat Balingkang pun memutuskan untuk mengangkat anak dari Raja Srijaya Pangus menjadi penerus menggantikan raja. Sang Dewi mengingatkan rakyat Balingkang untuk terus menghormati dan mengenang mendiang raja serta permaisurinya. Kedua pasangan ini merupakan sosok seorang pelindung, di mana semasa pemerintahannya kerajaan Balingkang menjadi makmur, aman, dan tentram. Raja Srijaya Pangus dan permaisuri Kang Chingwei juga disimbolkan sebagai pasangan yang memiliki cinta sejati. Untuk selalu mengenang jasa-jasa sang raja, rakyat Balingkang akhirnya memutuskan untuk memanifestasikannya ke dalam sebuah barong yang disebut Barong Landung. Mengingat Raja Srijaya Pangus dan permaisuri Kang Chingwei dikutuk oleh Dewi Danu, dari patung itulah rakyat Balingkang membuat sepasang arca, sehingga arca inilah disebut Barong Landung. Raja Jaya Pangus diwujudkan dalam Barong Landung, visualisasi dari boneka besar hitam dengan gigi ronggoh atau gompal atau bogang-bogang, sedangkan permaisuri Kang Chingwei dirupakan sebagai boneka cantik, tinggi langsing, bermata sipit, dan selalu tersenyum berkarakter gadis Cina. Putri Kang Chingwei dikenal sangat mencintai keluarganya, sangat mencintai rakyatnya, dan sangat mencintai Bali, daerah barunya, dengan tulus. Daerah Pinggan adalah pelabuhan terakhirnya. Putri permaisuri Kang Chingwei, bergelar Paduka Sri Mahadewi Cacangkaja Cina. Selama hidupnya, Raja Srijaya Pangus mempunyai dua permaisuri, yaitu Paduka Betari Sri Pameswari Indu Jaketana dan Paduka Sri Mahadewi Cacangkaja Cina, yaitu adalah Dewi Danu dan Kang Chingwei. Dari cerita ini kita bisa simpulkan setelah kita mendapat hidayah, setelah kita mendapatkan suatu penyesalan dari suatu tindakan yang memang diperuntukkan untuk kita mengubah diri kita untuk menahan, mengontrol, mengendalikan diri, mengendalikan amarah. Seandainya Raja Srijaya Pangus berterus terang kepada Dewi Danu bahwa beliau sudah menikah, seandainya Dewi Danu tidak menggoda Raja Srijaya Pangus, seandainya permaisuri Kang Chingwei pun tidak marah terlalu atau tidak bisa mengendalikan diri karena akibat tidak bisa mengendalikan diri, sehingga Dewi Danu yang merasa tidak tahu bahwa dirinya juga sudah dizolimi oleh suaminya yang tidak mengatakan dengan jujur bahwa dia sudah menikah. Seandainya semua orang memakai akal sehat, seandainya semua orang masuk ke dalam diri masing-masing dan jujur kepada diri masing-masing dan menata ego, menata emosi, sehingga tidak menjadi suatu ego kelas bawah, sehingga tidak menjadi suatu ambisi atau menjadi suatu kemarahan level bawah, emosi level bawah, vibrasi hati level bawah, maka semua ini tidak akan terjadi. Tapi semua ini sudah terjadi. Dari perjalanan ini, Dewi Danu mempunyai seorang anak laki-laki dari Raja Srijaya Pangus.
kita bisa melihat patung Dewi Danu, karena Dewi Danu adalah seorang yang sakti, yang sangat mengabdikan diri kepada semesta. Dan dalam keadaannya yang 5 dimensi dan bertemu dengan 3 dimensinya Dewi Danu dan 5 dimensinya dari permaisuri yang sudah tiada, mereka menjaga Danau Batur, mereka menjaga daerah Baliaga, daerah Pinggan, masih tetap berada di sana dan masih terkenal sebagai Dewi Danu, masih dalam kontemplasi perjalanannya. Selanjutnya beliau menjadi Dewi Air, Dewi Kesuburan, Dewi Kehidupan. Dan beliau masih memegang pada kesedihan dan penyesalannya. Mari kita berdoa buat Ibu Dewi Danu dan Ibu Kang Ching Wei dan Bapak Sri Jaya Pangus. Semoga mereka tenang di alamnya dan melepaskan semua kepahitan dengan mencabut pisau-pisau kepahitan para leluhur yang ceritanya masih beberapa orang memakai di dalam kehidupan mereka masing-masing hari ini, mendapatkan cinta yang sama dengan beliau. Ilegal mana yang ilegal? Legal mana yang legal? Salah siapa yang salah? Putihkan semuanya, detokskan hati kita, bersihkan hati kita, cabut pisau-pisau kepahitan dalam hidup kita, serahkan semua kembali kepada Allah, detoks leluhur, cabut pisau-pisaunya leluhur, ambil nafas, tahan, hembuskan. Sehingga kita faham dan menemukan sejatinya diri kita, bahwa di sini memerlukan hati yang bersih, hati yang bening, hati yang menyembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhan masing-masing untuk melepaskan diri dari kutuk dan karma. Sehingga cerita kita itu biarlah jadi cerita kita, cerita dari kisah cinta segitiga ini mudah-mudahan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ini hanya sebagai pembelajaran, ini untuk memutus kutuk dan karma. Siapapun yang terbaca mempunyai, karena banyak di Indonesia ini yang mempunyai kisah serupa. Biar kita putus kutuk dan karmanya leluhur, biar kita bantu mereka untuk mencabut pisau-pisau kepahitan, biar mereka level up dan tidak lagi, Dewi Danu tidak lagi merasa sendiri, tidak lagi merasa disalahkan, tidak lagi merasa sebagai itu adalah bebannya dia sendirian. Mari kita semua serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita detokskan hati kita, bersihkan wadahnya, kita masukkan sinar ilahi dengan pernafasan, kita ambil, kita tarik pembersihan sehingga cerita mereka atau cerita para leluhur kita apapun bentuknya tidak dipakai di dalam kehidupan kita, tapi malah kita yang membantu mereka dan bersatu dengan para leluhur untuk menjadi memberikan energi vibrasi yang baik kepada hidup kita yang sekarang ini, apapun tugas kita. Mari kita lakukan dengan vibrasi tinggi, hati yang gembira,
mengampuni dan memaafkan. Bila mana memang Anda mempunyai cerita yang sama, maka ini adalah saatnya untuk melepaskan diri Anda, membersihkan diri Anda, dan memberikan ampun kepada orang-orang yang menyakiti kita. Ini hanya salah satu contoh kisah cinta segitiga Raja Srijaya Pangus, Permaisuri Kang Chingwei, dan Dewi Danu. Kalau Anda mau melihat itu di daerah Danau Batur, di daerah Bedugul, Danau Bedugul. Nah, itu bisa kita lihat ada puranya di sana. Ada patungnya dari Dewi Danu. Beliau di sana. Daerah situlah. Daerah Bali kuno, Baliaga. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa di sharing berikutnya. Salam.